Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvareza Fahira dengan NPM 1711050247. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, ada dua subbab yang akan dibahas pada materi persamaan kuadrat. Yang pertama adalah menentukan rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat menggunakan rumus jumlah dan selisih akar-akarnya. Oke, sebelum ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita dulu ya. Ini dia tujuan pembelajarannya. Oke, jadi ini dia 3 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat mencari jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Kemudian yang ketiga, terampil dalam menyelesaikan masalah persamaan kuadrat dan menjelaskannya secara lisan maupun tulisan. Itu tadi 3 poin pembelajaran yang harus kita capai. Oke, sekarang kalian sudah siap? Fokus dan konsentrasi, kita mulai materinya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Nah, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah apa itu persamaan kuadrat, kemudian bagaimana bentuk persamaan kuadrat, dan contoh persamaan kuadrat. Ya, yang pertama itu apa itu persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Jadi, misalkan ada persamaan kuadrat, di dalamnya terdapat variabel, terdapat konstanta, dan terdapat koefisien, kemudian pangkat tertingginya itu 2, dia dapat disebut sebagai persamaan kuadrat. Yang selanjutnya, bentuk persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ditulis ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c elemen real. Nah, keterangannya x adalah variabel dari persamaan kuadrat. Nah, kita lihat persamaan kuadratnya tadi yang di atas, dia hanya terdiri dari variabel x. Kemudian a adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, di depan x kuadrat itu terdapat a. Nah, a itu disebut sebagai koefisien dari x kuadrat. Kemudian b adalah koefisien x. Nah, kita lihat lagi bx. Nah, b-nya itu merupakan koefisien x-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah c, konstanta. Dia hanya berdiri sendiri, disebut dengan konstanta. Selanjutnya, contoh persamaan kuadrat. Nah, di sini ada persamaan kuadrat yaitu x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Nah, nilainya a sama dengan 1. Tadi kita sudah tahu ya bahwa a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, koefisien dari x kuadrat itu kan 1. Jadi kita peroleh nilai a sama dengan 1. Kemudian b-nya itu sama dengan 4, yaitu koefisien dari x itu kan nilainya 4. Jadi kita peroleh b-nya sama dengan 4. Kemudian c-nya sama dengan 2, yaitu konstanta. Konstanta yang berdiri sendiri di situ ada 2, jadi c nilainya sama dengan 2. Selanjutnya, di sini ada jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini adalah rumus-rumus dari jumlah, selisih, dan hasil kalinya ya. Oke, yang pertama jumlah akar-akar atau biasa disimbolkan dengan x1 plus x2. Nah, di situ rumusnya adalah min b per a. Selanjutnya, selisih akar-akar biasa disimbolkan dengan x1 min x2. Rumusnya adalah plus minus akar D per A. Dan yang terakhir, hasil kali akar-akar X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. Nah, tadi pada rumus selisih akar-akar kan terdapat D. Nah, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, selanjutnya itu menyusun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, jadi di sini terdapat 2 rumus. Yang pertama yaitu x kuadrat min dalam kurung min b per a dikali x plus c per a sama dengan 0. Atau x kuadrat min dalam kurung x1 plus x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kedua rumus ini sama, cuman yang membedakan adalah pada rumus yang pertama itu dijabarkan penjumlahan dan perkaliannya. Jadi
X1 plus X2 itu ditulis dengan min B per A, kemudian X1 dikali X2 itu ditulis dengan C per A, sedangkan rumus yang kedua itu tidak dijabarkan. Nah, ya itu tadi materi singkatnya yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan melanjut ke contoh 1. Ada soal di situ, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. 2x kuadrat min 4px plus 8 sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2 sama dengan 10, maka nilai P yang memenuhi adalah. Nah, situ jawabannya. Kita ketahui ya bahwa persamaan kuadratnya tadi berapa? 2x kuadrat min 4px plus 8 sama dengan 0. Itu memiliki nilai A, B, dan C ya. Sekarang kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A-nya itu adalah 2 karena koefisien dari x kuadrat itu 2. Kemudian nilai B-nya itu adalah min 4P karena koefisien dari X-nya itu adalah min 4P. Kemudian C-nya itu 8 karena konstantanya adalah 8. Pada soal yang ini kita dapat mencari nilai P menggunakan rumus jumlah akar-akarnya. Nah, karena min 4P itu jika kita masukkan ke persamaan rumusnya, itu kita bisa peroleh dengan X1 plus X2. Nah, langsung ke perhitungan ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sudah diketahui ya bahwa nilai X1 ditambah X2-nya itu 10, berarti kita bisa substitusikan nilainya 10. Kemudian sama dengan nilai B-nya itu adalah min 4X, jadi kita tuliskan min dalam kurung min 4P. Kemudian nilai A-nya itu adalah 2, jadi kita bagi dengan 2. Nah, setelah itu selanjutnya 10 sama dengan 2P. Nah, 2P itu diperoleh dari 4 dibagi dengan 2 karena min dikali min itu positif ya, jadi hasilnya positif. Selanjutnya kita bagi kedua ruas, kita sama-sama bagi kedua ruas dengan nilai 2, jadi kita peroleh P-nya itu sama dengan 5. Oke, sekarang next lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini merupakan contoh menyelesaikan kita mencari persamaan kuadratnya. Jadi setelah diketahui akar-akarnya, kemudian kita cari bentuk persamaannya. Nah, soalnya di sini persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 7 dan 8 adalah. Nah, kita jawab ya. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 7 dan 8. Sehingga jumlah hasil kali akar-akarnya sebagai berikut. Nah, kita sudah ketahui tuh X1 dan X2-nya adalah 7 dan 8. Jadi kita bisa langsung mencari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Oke, untuk X1 ditambah X2 sama dengan 7 ditambah 8. Yaitu hasilnya sama dengan 15. Untuk X1 dikali X2 yaitu 7 dikali 8, hasilnya adalah 56. Nah, persamaan kuadrat itu adalah, nah kita tuliskan dulu rumusnya, X kuadrat min dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, jadi kan kita sudah peroleh tadi nilai X1 plus X2 dengan X1 dikali X2, jadi tinggal kita substitusikan. Persamaannya menjadi X kuadrat dikurangi 15X ditambah 56 sama dengan 0. Nah, itu contoh yang kedua. Masih mudah ya, contoh pertama dan contoh kedua. Sekarang kita akan mencoba soal SBMPTN tahun 2017. Nah, pada SBMPTN baik di bagian materi matematika dasar itu sering muncul soal-soal persamaan kuadrat. Nah, jadi kita perlu dong maksudnya memahami materi dari persamaan kuadrat. Kita ambil salah satu contohnya ya. Di sini soalnya yaitu persamaan kuadrat X kuadrat plus AX min 2A kuadrat sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 ditambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai A adalah. Oke, langkah pertama, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah AX dikurangi 2A kuadrat sama dengan 0. Karena akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka di sini kita menggunakan rumus penjumlahan akar-akar. Penjumlahan akar-akar itu kan rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, kita peroleh di situ nilai B-nya adalah A,
Kemudian nilai A-nya adalah 1, ya kan? Nilai B itu kan tadi koefisien dari X, kemudian nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi kita peroleh min A per 1. Hasilnya adalah min A. Nah, itu merupakan persamaan pertama. Nah, selanjutnya dari yang diketahui itu ada X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Nah, ini kita ubah bentuknya persamaannya dengan mengurangi kedua ruas dengan nilai 2X2 sehingga kita peroleh persamaan X1 sama dengan 1 dikurangi 2X2. Oke, langkah selanjutnya kita substitusi ke persamaan pertama. Nah, jadi setelah kita memperoleh nilai X1 sama dengan 1 dikurangi 2X2, kita bisa substitusi ke persamaan pertama, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min A. Jadi kita ganti nilai X1 dengan 1 min 2X2. Sehingga kita peroleh 1 min 2X2 ditambah X2 sama dengan min A. Nah, min 2X2 ditambah X2 hasilnya adalah min X2. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 1 sehingga kita peroleh persamaan min X2 sama dengan min A min 1. Nah, untuk mempermudah proses perhitungan, kita boleh mengalihkan kedua ruas dengan min sehingga kita peroleh persamaannya menjadi positif, yaitu X2 sama dengan A plus 1. Nah, langkah yang terakhir, karena X2 adalah akar dari X kuadrat plus AX min 2A kuadrat sama dengan 0, maka jika kita substitusikan menjadi, nah, jadi nilai X2 itu, nilai X2 sama dengan A plus 1, kita substitusikan ke nilai ke X-nya di persamaan awal tadi. Jadi kita peroleh A plus 1 kuadrat ditambah A dikalikan A plus 1 dikurangi 2A kuadrat. Nah, hasil dari A plus 1 kuadrat itu kan A kuadrat ditambah 2A tambah 1. Kemudian hasil dari A dalam kurung A plus 1 kita kalikan ya. A dikali A kita peroleh A kuadrat, kemudian A dikali 1 kita peroleh nilainya A. Kemudian min 2A tetap kita turunkan. Min 2A sama dengan 0. Nah, di situ kita bisa operasikan, kita jumlahkan yang variabel-variabelnya sama. Kita punya A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi kita peroleh 2A kuadrat. Nah, kemudian kita kurangi dengan min 2A kuadrat. Kita kurangi dengan 2A kuadrat sehingga habis ya 0. Jadi tidak ada variabel A kuadrat. Selanjutnya 2A kita bisa jumlahkan dengan A sehingga kita peroleh 2A ditambah A itu 3A. Kemudian plus 1 karena dia konstanta sendiri, jadi kita tetap tulis plus 1. Nah, kita peroleh nilai A sama dengan min 1/3, yaitu dengan mengurangi kedua ruas dengan angka 1, kemudian membagi kedua ruas dengan 3, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan min 1/3. Ya, itu dia tadi penjelasan dari soal SBMPTN 2017. Semoga bisa dipahami. Tadi materi yang sudah saya sampaikan. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, ada quotes dari Malala Yousafzai yang berbunyi, "One child, one teacher, one pen, and one book can change the world." Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.